balik lagi. Ya, pemirsa Bara TV, terima kasih Anda masih di Kalam Kajian Agama Islam, dan pada malam hari ini kita mengangkat tema yakni tentang etika berwudu. Dan tadi Kang Ustadz ya, Kang Wahyu maksudnya, tadi sudah ada pertanyaan ya tadi ya? Dari Pak Suman, sorry. Bisa dijawab lagi lah. Ya, terima kasih pemirsa Bara TV rahimakumullah. Wacana ketiga terkait pembatalan wudu ini, atau dalam hal yang umum ada wacana tarjih. Artinya tarjih ini sebenarnya tugas dari seorang mufti. Hanya saja sangat disayangkan di Indonesia tidak ada mufti. Beda ya dengan Malaysia, setiap negara bagian ada mufti, Brunei ada mufti, bahkan di Australia sekalipun ada mufti. Kalau di Mesir sudah tidak perlu ditanya lagi, memang mufti itu sangat-sangat krusial ya perannya di situ. Nah, di sini tarjih ini artinya di sini mufti kemudian menentukan yang kuat untuk Indonesia, yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan adalah apakah menyentuh wanita itu batal atau tidak, misalkan. Di situ ditentukan oleh mufti. Nah, adapun menyentuh mushaf, memang sumber perbedaan pendapat yang mengatakan wajib wudu dan tidak wudu ini adalah penafsiran terhadap ayat yang ada di surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang sudah disucikan. Bagi yang mengatakan wajib berwudu, ini berlandaskan kepada surat Rasulullah SAW kepada Ahlul Yaman yang isinya adalah an la yamassul Qur'ana illa thahirun. Jadi bahwasanya di sini tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah suci. Nah, ini artinya illa thahirun ini penafsiran dari illal mutahharun. Beda, kalau thahirun ini kalimat aktif, kalau mutahharun adalah kalimat atau kata pasif. Nah, ada yang mengatakan mutahharun di sini karena bentuknya pasif, maka di sini adalah para malaikat gitu. Jadi Quran yang dimaksudnya Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Nah, pendapat ini kemudian dianut oleh ulama Syiah dan Zaidiyah ya, ada juga Ibnu Taimiyah juga ya, walaupun dia mazhab Hambali. Di sini juga tapi yang jumhur ulama tetap mengharuskan wudu. Nah, Imam Syafi'i mengharuskan wudu kecuali kalau Al-Qur'annya itu tidak murni Al-Qur'an. Artinya apa? Ada terjemahnya yang huruf terjemah atau kata-kata yang ada dalam terjemah ini minimalnya sama atau bahkan lebih banyak dari kata-kata Al-Qur'annya. Ini dipersilahkan. Iya. Nah, Nampaknya ada telepon lagi nih. iya silakan. Iya, halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa? Pak Muhajir dari Cilegon. Iya, Pak Muhajir, silakan Bapak. Saya mau ini mengadu aja sama Pak Ustadz ini sebagai Direktur MTQ ya. Ini Pak, saya itu menemukan Quran Juz Amma, udah 2 jilid, itu nggak ada ininya, nggak ada penerbitnya. Yang kebetulan 2 jilid itu dalam surat Al-Fajr itu ada ini, ada kesalahan, ada kesalahan dari wala yusiku wasaqahu ahad, terus ya ayatun nafsu ada bau ahad wala yusiku wasaqahu ahad, ya ayatun nafsul mutmainnah. Jadi antara ayat 25 sampai 26 itu ada tambahan dua ayat. Oh, jadi terulang lagi Pak ya? Iya, ada terulang lagi. Ulangan 2 ayat itu. Ya, Dua ayat. Ya. Saya udah pernah bawa Juz Amma ke ini apa MUI Cilegon. Iya. Kata MUI Cilegon itu coba apa adik ini apa belinya aja, tanya di mana di pasar baru untuk diteliti gitu. Oh, ya. Maksud saya itu supaya Al-Quran yang semacam itu, Juz Amma yang semacam itu jangan sampai beredar lagi. Iya. Permintaan saya itu. Saya kira sudah dua ini apa? Udah 2 Al-Quran Juz Amma yang saya tahan. Jadi udah beda cetakan, warnanya merah sama putih, tapi tetap ini apa? Tetap artinya udah beda, ada beda tambahan. Mungkin dari situ berarti kan ilegal tapi beredar. Ya, terima kasih Pak. Siapa? Pak Muhajir. Pak Muhajir baik, ya. Pak Saya kira Muhajir. saya sudah bisa menangkap substansinya ya. Artinya di sini semoga saja ini pas acara ini kebetulan ada yang berwenang ya, yang mendengarkan. Saya kira Pak Muhajir mungkin segera membawanya ke Depak ya, Depak Cilegon, atau bahkan mungkin ke Kanwilnya untuk diteruskan ke departemen Kementerian Agama Pusat gitu Pak. Nah, ya udah ini Pak, udah kalau enggak umpamanya ini
bisa dicatat nomor telepon saya, takut sewaktu-waktu dibutuhkan Pak, untuk meraja yang lain-lain. Gitu, ya silakan Pak, silakan sebutkan saja Kak. Moga-moga ada pemirsa juga yang mencatat. 081 Iya. 212 Iya. 4 Iya. 99 3 kali. Iya, oke. 5. Iya, baik, terima kasih Pak Muhajir. Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Ibu siapa yang bertanya? Tadi Ibu Hajidiah. Bu Hajidiah. Katanya boleh nggak kalau misalnya kita berwudu tidak menghadap kiblat? Ya, di sini Islam itu sebenarnya yasiru wala tu'asiru. Jadi permudah jangan persulit. Kalau kemudian memang sudah kadung ya bahasa kitanya, sudah terlanjur kita di situ ya tetap. Yang terpenting adalah sebenarnya di sini bukan hanya cetusan atau cerminan perbuatan lahir ya. Batin di sini harus lebih dipentingkan lagi begitu. Jadi kalau memang sudah terlanjur tidak menghadap kiblat, tempat keran airnya itu ya tidak apa-apa. Nah, ini karena nanti setiap manusia itu akan berbeda-beda. Ada orang yang kemudian setelah keimanannya semakin kuat, saya ingin yang afdol gitu. Nah, yang terpenting Bu Hajidiah di sini sholat tidak batal, wudu tidak batal, artinya tetap sah wudu walaupun kita tidak menghadap kiblat dalam berwudu. Nah, semoga saja bisa menggantinya. Beliau tadi kan nanya apakah mendapatkan keberkahan gitu ya. kan. Nah, ini mungkin semoga saja bisa diganti dengan memakmurkan batiniah kita ketika berwudu itu. Ya, jadi kalau keberkahan, kalau ingin keberkahan ya kita di situ kan sesuatu yang tahta tokotil insan, itu sesuatu yang bisa diatasi oleh manusia sebenarnya. Kalau ingin mendapat keberkahan yang kita yakin ya menghadap ke kiblat lah. Ininya kerannya dialihkan ke kiblat gitu supaya lebih berkah lagi ya. Nah, saya lanjutkan mungkin ya pemirsa Baria TV. Masih tentang adabul wudu. Di sini kita dalam berwudu hendaklah tidak bercakap-cakap. Ya kan? Karena wudhu ini kan kita sedang mukodimah, kita memasuki gapura Allah. Makanya kalau Wali Songo dulu ketika Sunan Kalijogo apa Sunan Giri yang kemudian wayang itu, ya kan, itu syaratnya gratis memang untuk nonton wayangnya, tetapi syaratnya harus berwudhu. Ketika berwudhu mereka melewati gapura. Nah, gapura ini kan bahasa Arab dari gofuro, artinya yang maha pengampun, Allah yang maha pengampun. Artinya wudhu itu hendaklah ditujukan sebagai ibadah sehingga kita jangan bercakap-cakap. Ya, baik. Pemirsa Baria TV, nampaknya nanti kita akan berbincang lagi dengan Kang Wahyu, dan buat pemirsa yang bakal berinteraktif bisa langsung di 220044 dan jangan kemana-mana, tetap di Kalam Kajian Agama Islam bersama Baria TV.